Halo pecinta drama Korea, selamat datang dan salam kenal buat kalian semua. Di video kali ini, aku akan menceritakan Law School episode 7. Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Kang Dan menelpon Profesor Yang, lalu Sol Ah menemukan surat Kang Dan untuk ditujukan kepada Profesor Yang. Ada apa ya antara Kang Dan dengan Profesor Yang? Apakah akan terungkap di episode 7 ini? Untuk tahu kelanjutannya, tonton video ini. Tapi sebelumnya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Law School episode 7 diawali dengan cerita 4 tahun yang lalu, tepatnya bulan April 2016. Kang Dan melaporkan anggota dewanku ke Profesor Yang 4 tahun lalu masih menjabat menjadi jaksa, di mana anggota dewanku melanggar undang-undang pemilihan umum karena telah menyebarkan isu palsu tentang lawannya untuk memenangkan pemilihan umum. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang, di mana Kang Sol Ah ada di ruangan Profesor Yang memberikan surat Kang Dan bersamaan dengan telepon Profesor Yang tersambung dengan orang yang mengaku dirinya adalah Kang Dan. Kemudian Sol Ah dan Profesor Yang sama-sama terkejut dan sama-sama berebut mengambil HP. Tetapi Profesor Yang kalah cepat dengan Sol Ah. Saat Sol Ah menjawab telepon, tidak ada jawaban dari Kang Dan. Dan saat Profesor merebut HP dari tangan Sol Ah, lalu mencoba berbicara dengan Kang Dan, sambungan telepon langsung diputus oleh Kang Dan. Dan Profesor Yang mencoba menelpon nomor Kang Dan kembali, tetapi tidak diangkat oleh Kang Dan. Kemudian Sol Ah menanyakan hubungan antara Profesor Yang dan Kang Dan, tetapi Profesor Yang menyuruh Sol Ah untuk memikirkan nilai ujian akhirnya terlebih dahulu sebelum tahu apa yang terjadi. Di tempat yang lain, Junwi baru tahu fakta baru saat Jiho menunjukkan berkas-berkas tentang ayahnya, di mana ayahnya Jiho adalah CEO perusahaan mainan yang didakwa karena adanya zat berbahaya di dalam mainannya. Tetapi saat diselidiki, tidak ada zat berbahaya dalam mainan. Dan sebelum kasusnya diputuskan, Jiho menuduh kalau Profesor Siola yang telah membocorkan tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya ke publik, yang membuat usaha ayahnya Jiho bangkrut, kemudian bunuh diri. Mendengar tuduhan Jiho, Junwi pun meminta file yang telah dikumpulkan Jiho terkait kematian ayahnya. Saat melihat file yang telah dikumpulkan Jiho tentang kematian ayahnya, terdapat rekaman suara Profesor Seo. Dan saat dibuka, terdengar suara Profesor Seo yang mengatakan kalau Junwi bukanlah keponakannya, tetapi adalah anaknya. Lalu, Junwi pun mencari tahu tentang wartawan yang sudah menulis berita tentang kasus perusahaan mainan ayahnya Jiho sampai begadang tengah malam. Sama halnya dengan Junwi, Sol Ah juga masih kepikiran tentang Kang Dan yang menelpon Profesor Yang, membuat Sol Ah jadi belajar tengah malam. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata Yesul ingin tidur di kamar Sol Ah karena takut tidur sendirian. Karena diizinkan oleh Sol Ah, Yesul pun tidur di kasurnya Sol Ah, sedangkan Sol Ah tetap belajar. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi, akhirnya Sol Ah pun mengantuk, dan ketika ingin tidur, Sol Ah pindah kamar ke kamarnya Yesul karena kasur Sol Ah tidak cukup untuk 2 orang. Setengah jam kemudian, di pukul 4.30 pagi, ada orang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya Yesul dan langsung tiduran dengan memeluk Sol Ah. Karena kaget ada orang yang memeluknya, Sol Ah pun teriak dan mengajarnya, tapi orang itu langsung keluar dari kamar Yesul. Dan saat ingin keluar dari asrama, pria itu dihalangi oleh Junwi dan ketahuan kalau pria yang masuk ke kamarnya Yesul adalah pacarnya. Setelah ditanya, ternyata Yesul memberikan kartu mahasiswanya untuk akses pacarnya masuk ke kamar Yesul. Kemudian Junwi mengambil kartu mahasiswa Yesul, lalu menyuruh pacarnya Yesul yang bernama Yongchan menuliskan pengakuan kalau pernah menyusup ke kamar wanita sebagai bukti tertulis. Sedangkan Sol Ah dan Yesul kembali ke kamar, di mana Sol Ah tidur di kamar Yesul dan Yesul tidur di kamar Sol Ah. Esok paginya,
Junwi memberikan flash disk yang berisi file, video, dan suara rekaman Profesor Seo, lalu menyatakan kalau pelaku yang membocorkan bukanlah pamannya, dan Junwi akan mencari bukti untuk mendukung pernyataannya. Sedangkan Sol-a yang masih tertidur di kamarnya Yesul terjatuh dari tempat tidur yang membuat bokongnya sakit. Lalu di kampus diadakan kelas khusus yang dibawakan oleh anggota Dewan Ko, dan mahasiswa diwajibkan mengikuti kelas khusus itu. Tetapi Junwi membolos dari kelas khusus itu untuk menemui wartawan Choi. Saat bertemu, Junwi mengeluarkan kopian surat kabar tentang kasus ayahnya Ji-ho yang ditulis wartawan Choi. Sedangkan Sun-jae dan Sol-bi bicara empat mata sebelum mengikuti kelas khusus, di mana Sol-bi menceritakan kejadian dari laptop yang tertukar. Asisten dosen yang menaruh laptop Sol-bi di urutan paling depan, tetapi diambil oleh Sun-jae. Dan Sun-jae beralasan kalau saat itu dia memakai laptop istrinya, dan Sun-jae tidak tahu kalau laptop istrinya sangat mirip dengan laptop Sol-bi sehingga jadinya tertukar. Lalu Sol-bi kembali bertanya, jika memang benar, kenapa laptop di kantor Profesor Kang bukannya laptop istrimu, tetapi laptopnya Profesor Yang? Kemudian scene berpindah ke kelas khusus. Di dalam kelas itu, anggota Dewan Ko mengatakan bahwa dialah yang merevisi Undang-Undang Limanho terkait lemah pikiran. Tetapi Profesor Yang membantah perkataan anggota Dewan Ko dan mengatakan kalau yang merevisi Undang-Undang Limanho adalah ide dari mahasiswa Hankook, dan mahasiswa itu ada dalam kampanyenya Dewan O. Tetapi mahasiswa tersebut melaporkan Dewan Ko atas pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Umum. Kemudian Profesor Yang langsung keluar dari kelas. Melihat bapaknya dipermalukan, Yeong Chang juga keluar dari kelas lalu mengejar Profesor Yang, tetapi dihalangi oleh Yesul. Karena emosinya tidak tersalurkan, Yeong Chang yang merupakan pacarnya Yesul memeluk Yesul sambil menginjak kakinya Yesul dan menjambak rambutnya Yesul. Wah, ini parah nih laki-laki ini harus disunat 5 kali kayaknya nih. Belum apa-apa udah main fisik. Wah, parah. Dan yang lebih anehnya lagi, si Yesul diem aja padahal dia kesakitan. Ya ampun. Untungnya ada Sol-a yang datang dari arah kanan, langsung nendang kakinya si cowok Yesul sampai 2 kali, dan cowoknya Yesul pun gak bisa berkutik untuk membalas tendangan Sol-a. Tetapi yang membuat Sol-a heran adalah cowoknya Yesul itu bilang ke Sol-a kalau urus aja bokongmu, jangan ikut campur urusan kami. Padahal Sol-a gak ada bilang ke siapa-siapa kalau bokongnya lagi sakit karena jatuh dari tempat tidur. Setelah kelas selesai, Sol-a dan Yesul janjian untuk bertemu di kamarnya Yesul. Lalu Sol-a mengeluarkan alat yang berwarna merah transparan, kurang tahu apa namanya, kemudian diletakkan di bagian belakang HP dan mengaktifkan kamera belakangnya. Lalu Sol-a mengamati setiap kamar Yesul dengan kamera HP-nya, dan ditemukan seperti ada cahaya kamera kecil di jam yang terletak di meja belajarnya Yesul. Lalu Sol-a pun menghancurkan jam tersebut. Ternyata di jam yang dihancurkan oleh Sol-a terdapat kamera pengintai yang selalu mengawasi Yesul. Lalu scene berpindah ke sidang kedua Profesor Yang, di mana Sol-a menjadi saksi pertama dalam persidangan Profesor Yang. Dalam kesaksiannya, Sol-a menyatakan kalau Profesor Yang tidak membunuh Profesor Seo 100%. Walaupun ada sidik jari yang ditemukan di saset sabu-sabu ataupun di gelas kopi, tidak ada saksi mata yang melihat Profesor Yang menuangkannya. Setelah Kang Sol-a bersaksi, kini giliran Junwi yang dijadikan saksi kedua. Dalam kesaksiannya, Junwi menyudutkan Jaksa Jin dengan mengingatkan kalau Junwi hampir dituduh dan didakwa sebagai pelaku pembunuhan. Tetapi Jaksa Jin langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan pernyataan Junwi yang tidak melihat kemasan gula. Saat Junwi ingin menjelaskan apa yang terjadi, Jaksa Jin memotong perkataan Junwi, lalu mengatakan untuk menjawab ya atau tidak. Tetapi Junwi menjawab balik dengan mengatakan itu tidak wajib. Sejenak, Jaksa Jin terdiam mendengar perkataan Junwi, lalu berbalik menghadap hakim dan mengatakan
karena Junwi tidak melihat kemasan gula, padahal Junwi ada di sana setelah Profesor Kang. Ini membuat keraguan pada kesaksian Profesor Kang. Setelah Junwi, ini giliran Ji-ho yang menjadi saksi di persidangan Profesor Yang. Tapi kali ini, Profesor Yang turun tangan sendiri menjadi pengacara untuk membela dirinya sendiri. Pertama, Profesor Yang menunjukkan flash disk, tetapi jaksa Jin keberatan karena barang itu bukanlah bagian dari pemeriksaan utama. Tapi, Profesor Yang memohon kepada hakim untuk menanyai isu lain karena banyak aspek yang tidak diungkap dalam proses investigasi dan dikabulkan oleh hakim. Pertanyaan pertama yang diajukan Profesor Yang kepada Ji-ho adalah, kenapa Ji-ho membawa flash disk saat itu? Lalu Ji-ho menjawab kalau Ji-ho membutuhkan Profesor Yang untuk membalaskan dendamnya kepada Profesor Seo karena telah membunuh ayahnya. Lalu Ji-ho menceritakan bahwa perusahaan mainan yang dikelola oleh ayahnya diberitakan mengandung karsinogen dan viral di mana-mana. Setelah investigasi, terbukti bahwa tidak ada satupun dari mainannya yang mengandung karsinogen. Tapi karena reputasi ayahnya yang sudah hancur dan dihakimi semena-mena, karena sebelum investigasi selesai media telah mendengar tuntutannya, sehingga ayahnya menjadi frustrasi dan bunuh diri setelah kehilangan segala-galanya. Saat kesaksian Ji-ho masih berjalan, ada dua wartawan yang keluar dari ruang sidang dan diikuti oleh Junwi. Di luar ruang sidang, dua wartawan tersebut membicarakan kalau jaksa Jin lah yang telah membocorkan tuduhan ayahnya Ji-ho, dan tanpa wartawan itu tahu, Junwi telah menguping pembicaraan mereka. Kembali ke ruang sidang, setelah Ji-ho menceritakan kisah ayahnya, kemudian Profesor Kang bertanya untuk kedua kalinya kepada Ji-ho, apakah Anda pernah memberitahu penyidik soal hubungan Anda dengan Profesor Seo? Lalu Ji-ho menjawab kalau tidak ada yang menanyainya. Kemudian Profesor Yang mengajukan pertanyaan ketiga ke Ji-ho, apakah Ji-ho yang membunuh Profesor Seo? Lalu Ji-ho menjawab kalau dia tidak perlu membunuhnya karena dengan melihat Profesor Seo ketergantungan obat-obatan terlarang sudah cukup daripada dia mati. Lalu Ji-ho juga sempat menelpon temannya yang seorang mantan dokter untuk menolong Profesor Seo, tapi tidak diangkat oleh temannya. Dari kesaksian Ji-ho, hakim menegur jaksa Jin kalau pernyataan Ji-ho saat penyelidikan kurang memadai. Kemudian, hakim bertanya ke Profesor Yang, apakah Profesor Yang berada di ruang kantornya saat insiden terjadi pada pukul 14.25 sampai 14.55. Kemudian Profesor Yang pun membenarkannya. Kemudian diperlihatkan ingatan dari Profesor Yang. Di hari insiden terjadi pukul 14.25, Profesor Yang sedang istirahat di kantornya. Kemudian terdengar suara telepon masuk dan ternyata itu adalah suara HP Sung Jae yang sedang ditelepon oleh Ji-ho. Dan Sung Jae sedang bersembunyi di lemari yang ada di kantor Profesor Yang. Dan itu adalah akhir dari episode 7. Nah, kira-kira di episode 8 nanti mau nggak ya Sung Jae bersaksi untuk Profesor Yang? Karena kalau Sung Jae bersaksi udah jelas Profesor Yang bukan membunuh Profesor Seo, karena Profesor Yang ada di ruangannya sendiri saat kejadian terjadi. Untuk tahu kelanjutan ceritanya, kita tunggu aja di episode 8. Thanks for watching and bye-bye.